Episode 24. Kisah seorang CEO muda yang berpura-pura culun. Setelah mendengar kata-kata Andika, kerabat keluarga Wijaya memandangnya dengan kekaguman. Masih Andika yang memiliki kemampuan untuk mengetahui siapa yang melakukannya dengan begitu cepat. Tentu saja, lebih baik memiliki Andika. Jika keluarga Wijaya ini tidak memiliki Andika, masa depan akan mengkhawatirkan. Kaori, kamu harus belajar banyak dari Andika. Walaupun proyek LKK Tekno Sains tidak ada hubungannya dengan dia, tetapi dia masih sangat peduli dengan masalah ini. Kamu harus berterima kasih padanya. Wanita tua itu mengangguk, menegaskan dan berkata, Andika, Anda telah melakukan pekerjaan dengan baik dengan masalah ini. Nenek, meskipun saya bukan pemimpin proyek, saya adalah cucu Anda. Bisnis keluarga Wijaya adalah bisnis saya juga. Bagaimana saya bisa mengabaikannya? Setelah Andika dipuji, dia berpura-pura rendah hati dan berkata kepada wanita tua itu, Kaori, karena Andika telah membantu memeriksanya untukmu, kamu bisa maju dan membicarakannya. Jika dia meminta uang, kamu bisa menyetujuinya dalam 1 juta, kata wanita tua itu. Kaori menjawab, jangan khawatir, Nenek, saya akan mengurusnya dengan baik. Benar, mata Andika dipenuhi dengan senyum. Kecuali jika dia dicuci dan berbaring di tempat tidur galang. Jika tidak, masalah ini tidak akan mudah diselesaikan. Saya akan membuat janji untuk Anda besok, waktu dan tempat yang spesifik. Dan saya akan memberi tahu kamu, kata Andika. Setelah pertemuan, Kaori kembali ke kantor, penuh dengan keluhan dan tidak ada tempat untuk mengatakan bahwa dia tidak mengambil setengah dari uang perusahaan untuk membeli mobil. Tetapi tidak mungkin untuk menjelaskannya dengan jelas. Dan bahkan jika mereka mengatakannya, mereka hanya akan menganggapnya sebagai lelucon. Siapa yang bisa percaya bahwa Ariel, yang telah menjadi anggota keluarga, mampu membeli Audi A6? Dan mengenai masalah baru-baru ini, Kaori juga merasa sedikit aneh. Bagaimana Andika bisa membantunya dengan baik? Pasti ada sesuatu yang rumit di dalamnya. Setelah pulang kerja, Ariel datang menjemput Kaori seperti biasa. Ketika Ariel melihat ekspresi muram Kaori, dia dengan penasaran bertanya, siapa yang membuatmu marah? Pada pertemuan hari ini, Sofia mengatakan bahwa aku membeli mobil dalam beberapa hari setelah menjadi penanggung jawab, menyatakan bahwa aku telah menggelapkan uang perusahaan. Bahkan nenek berpikir begitu. Saya tidak bisa menjelaskannya, kata Kaori tanpa daya. Omong kosong apa untuk orang-orang ini? Tidak apa-apa mereka berbohong, kata Ariel. Meskipun Kaori memahami kebenaran ini, kata-kata kasar itu masuk ke telinganya. Dan dia ingin tidak mendengarnya seolah-olah dia tidak mendengar apa-apa. Bagaimana mungkin kamu tidak mendengar kata-kata kerabat itu? Mengatakan bahwa aku akan berganti mobil dalam beberapa hari. Dan aku akan segera ganti rumah. Dan kamu juga bertanya kapan aku akan meminta mereka untuk memberi selamat pada rumah baru, kata Kaori, semakin marah. Dia tidak bersalah dan jujur. Dia tidak mengambil uang yang seharusnya tidak dia ambil. Tetapi dia difitnah tetapi tidak bisa menjelaskannya. Hampir, kata Ariel ringan. Apa yang akan terjadi? Kaori menoleh dan melihat Ariel dengan bingung. Ahem, maksudku, tidak usah dipikirkan. Ariel, Kaori melihatnya, dan lemas karena betapa bahagianya dia disalahpahami. Ngomong-ngomong, sekelompok orang telah menyebabkan banyak masalah pada keluarga Wijaya baru-baru ini, dan mereka juga menyebabkan banyak masalah di lokasi konstruksi. Saya meminta seorang teman untuk memeriksa saya, tetapi tidak ada yang ditemukan. Tetapi Andika berpura-pura baik. Pada pertemuan itu, dikatakan bahwa diketahui siapa yang melakukannya. Biarkan saya membicarakannya besok. Apakah menurut Anda ada sesuatu yang rumit tentang masalah ini? Tanya Kaori. Dan instingnya memberitahu dia bahwa pasti ada masalah dengan masalah ini. Andika benar, sikapnya beruntung tidak menyakitinya. Bagaimana itu bisa membantunya? Ariel mengerutkan kening. Dia telah mendengarnya dan meminta Rehan untuk menanyakannya. Dia bahkan menangkap 2 orang untuk menyiksanya untuk diinterogasi. Tetapi dia tidak bertanya apa-apa. Pihak lain jelas melakukan pekerjaan rahasia dengan baik.
Bagaimana Andika bisa tahu? Kapan kita akan bicara, apakah besok? Ariel bertanya. Jelas ada masalah dengan masalah ini. Jadi dia tidak merasa lega karena Kauri sendirian. Aku belum tahu. Andika akan memberitahuku besok. Biarkan aku menjadi asistenmu besok dan pergi bersamamu, kata Ariel. Di rumah, Ariel memasak seperti biasa. Tetapi di masa lalu biasanya hanya ada Ariel di dapur. Baru kali ini, Kauri akan membantu sedikit dan mencoba menggoreng hidangan. Tetapi hidangan Kauri biasanya tidak berhasil. Di meja karena sangat tidak sedap dipandang. Sangat gelap alias gosong. Aku tidak mau lihat hidangan sama sekali. Di ruang tamu, Lina bertanya kepada William, "William, apakah kamu memperhatikan bahwa putri saya baru-baru ini berbeda?" William juga dapat melihat bahwa Kauri tidak pernah pergi ke dapur. Dan hubungannya dengan Ariel seperti orang asing. Tapi sekarang, dia pergi membantu Ariel. Dan lebih banyak bicara dengan Ariel. Mungkin putriku perlahan menerimanya, kata William. Ini adalah jawaban yang paling tidak diinginkan untuk didengar Lina. Dia memelintir William dan berkata, "Terima kentut. Apakah mungkin membiarkan putrinya tinggal dengan bajingan ini seumur hidup?" William sendiri juga bajingan. Jadi dia benar-benar tidak memenuhi syarat. Pergi untuk mengomeli Ariel. Dan situasinya sekarang tampaknya menjadi hal yang baik untuk William. Tidak perlu bercerai. Dan wanita tua itu tidak akan marah tentang masalah ini. Apa bedanya? Lagi pula, sekarang putri kita menjanjikan. Tidak masalah jika kita membuat kebuntuan di rumah, kata William acuh tak acuh. Lina memelototi William dan berkata, "Saya mempunyai laki-laki tidak berguna di rumah. Dan apakah kamu mau menambah lagi satu orang? Dan apakah kamu tahu bagaimana keluarga ibu saya berbicara buruk tentang saya di belakang?" William pergi karena malu dan berkata, "Keluarga ibumu adalah wanita dengan lidah panjang. Jangan dengarkan apa yang mereka katakan. Dan sekarang Kauri sedang naik daun. Apakah kamu akan memaksanya untuk bercerai?" Wanita tua itu tahu ini. "Bisakah kamu membiarkan kami pergi?" Lina menghela nafas. Perlawanan terbesar untuk masalah ini adalah wanita tua itu. Jika dia tidak setuju, tidak ada yang berani menyerang tanpa izin. Selain itu, Kauri akhirnya mendapat posisi di perusahaan. Dan perceraian pada saat ini jelas tidak mungkin dilakukan. 1 tahun. Saya akan melihat apa yang bisa dia lakukan setelah 1 tahun, kata Lina. Tahun apa? William menatap Lina dengan curiga. Bukan apa-apa, ini bukan masalah besar, Lina berkata dengan jijik. Dia tidak berpikir bahwa Ariel dapat melakukan apapun dalam setahun. Sekarang dia tidak melakukan pekerjaan rumah di rumah. Hanya saja ada lebih banyak yang harus diambil. Lina pergi dan pulang kerja setiap hari. Mungkinkah menjadi pengemudi masih bisa melakukan serangan balik? Lina tidak percaya. Ngomong-ngomong, ayo turun. Dalam beberapa hari terakhir, Audi lain telah ditambahkan. Dan itu juga mobil baru. Apakah kamu tahu siapa pemiliknya? Berhentilah bersama kami. Lina ragu. Saya belum pernah melihat orang membeli mobil baru sebelumnya. Jadi ketika dia membelinya di rumah saya sendiri, ada tambahan yang sama persis. Juga, begitu membuka pintu yang salah. Keduanya adalah mobil baru tanpa lisensi. Yang membingungkan saya. Tetapi saya benar-benar tidak tahu siapa pemiliknya. Lina bertanya dengan santai, tidak menyelidiki lebih jauh. Setelah makan malam, Lina memimpin mandi. Kemudian isi bak mandi dengan air selama waktu ini. Kauri bekerja sangat keras. Jadi dia akan mandi busa untuk bersantai. Setelah berbaring di lantai selama kurang dari setengah jam, Kauri kembali ke kamar setelah mandi. Handuk mandi seputih salju dibungkus dengan gaun top. Samar-samar memperlihatkan kulit halus. Tetesan air kristal pada kulit terlihat dengan mata telanjang. Ini seperti gulungan teratai air yang indah. Ariel memperhatikannya. Hatinya. Musim memasuki pertengahan musim panas. Dan itu adalah hari yang sulit lagi. Lucy datang kepadaku lagi hari ini. Mengatakan bahwa dia akan merebutmu dariku. Bagaimana menurutmu? Kauri berbaring di tempat tidur dan berkata kepada Ariel setelah mengoleskan masker. Ariel tidak bisa tertawa atau menangis.
Dia tidak pernah berpikir bahwa tindakan yang tidak disengaja akan menyebabkan konsekuensi seperti itu. Tentu saja, apa yang dikatakan Lucy hanyalah lelucon. Dia hanya bercanda, kata Ariel. Tentu saja itu lelucon. Apakah kamu masih berharap itu benar? Nada suara Kaori jelas berubah. Ariel tersenyum dan berkata, cuaca sepertinya menjadi dingin baru-baru ini. Tidak, saya pikir ini cukup panas. Jika Anda merasa kedinginan, pergilah ke sofa, kata Kaori. Ariel memandangi kaki indah yang tergeletak di tempat tidur. Mengetahui bahwa kesempatan yang terlewatkan harus diseduh untuk waktu yang lama. Mengubah topik pembicaraan. Dan berkata, saya menduga bahwa masalah keluarga Wijaya baru-baru ini terkait dengan Andika. Bahkan Andika akan tahu bahwa itu adalah sesuatu yang belum diselidiki Rehan. Ini adalah cacatnya sendiri. Ariel telah memikirkannya. Dan satu-satunya kemungkinan adalah Andika yang melakukan semuanya. Tidak. Meskipun dia tidak puas denganku, dia tidak akan melakukan apapun untuk menyakiti keluarga Wijaya. Jika neneknya tahu tentang itu, dia akan berakhir, kata Kaori dengan terkejut. Andika tersenyum dingin dan berkata, benarkah? Saya akan tahu besok, bersambung.